Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuhatus Sabila. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas di kelas 7 SMP Lusna yang saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah. Adapun latar belakang masalah yang saya buat adalah di kelas 7 SMP Lusna ini seringkali teridentifikasi bahwa banyak siswa menghadapi kesulitan dalam memahami materi pelajaran tertentu. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi aktif siswa dalam diskusi serta hasil evaluasi yang cenderung rendah. Dampak langsung dari permasalahan ini adalah rendahnya hasil belajar dan keaktifan siswa di kelas, yang pada gilirannya dapat menghambat pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Penelitian tindakan kelas menjadi pendekatan yang krusial untuk mengatasi tantangan ini, memberikan solusi konkret, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Apa itu penelitian tindakan kelas? Dibagi menjadi 3. 1. Penelitian reflektif guru. PTK adalah suatu bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh para guru. Tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di dalam kelas sehingga lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Siklus berkelanjutan. Proses PTK melibatkan siklus yang sistematis, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan terhadap dampak, dan refleksi mendalam. Siklus ini terus berulang untuk mencapai perbaikan yang optimal. Fokus pemecahan masalah. Fokus utama PTK adalah memecahkan masalah nyata yang muncul di kelas melalui intervensi atau strategi pembelajaran yang terencana dan sistematis. Ini memastikan solusi yang relevan dan kontekstual. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar, meningkatkan secara signifikan hasil belajar siswa SMP El Husna, khususnya kelas 7, pada materi pembelajaran yang dianggap sulit, memberdayakan guru, meningkatkan keaktifan siswa, dan menemukan metode yang efektif di dalam kelas. Adapun metode dan langkah PTK yang akan dilakukan adalah: yang pertama ada perencanaan, mengidentifikasi masalah pembelajaran yang spesifik dan merumuskan rencana tindakan yang akan diterapkan di kelas. Hal ini mencakup penyusunan instrumen penelitian, jadwal, dan kriteria keberhasilan. Yang kedua, pelaksanaan, menerapkan metode atau strategi pembelajaran baru yang telah dirancang. Guru berperan sebagai pelaksana tindakan. Pelaksanaan ini dilakukan secara hati-hati sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, pengamatan, mengumpulkan data secara sistematis mengenai proses dan hasil tindakan. Ini dapat melalui observasi langsung, tes, wawancara, atau dokumentasi. Fokus pada perubahan perilaku siswa dan efektivitas model baru. Yang terakhir ada refleksi, menganalisis dan mengevaluasi data yang terkumpul untuk memahami dampak tindakan. Berdasarkan refleksi ini, keputusan diambil apakah tindakan perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau diakhiri untuk siklus berikutnya. Contoh tindakan yang diusulkan. Yang pertama ada penerapan metode penugasan. Metode penugasan yang terstruktur dan bervariasi dapat meningkatkan keaktifan siswa secara signifikan. Seperti contoh keberhasilan di SMP El Husna, siswa akan lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk belajar. Kemudian ada penggunaan media interaktif. Pemanfaatan media pembelajaran interaktif seperti video edukasi, simulasi, atau aplikasi pembelajaran dapat memperjelas konsep-konsep yang sulit dan membuat pelajaran terlihat lebih menarik. Adapun manfaat atau harapan yang ditujukan untuk membuat PTK ini adalah: yang pertama, peningkatan mutu pembelajaran. Hal ini akan menjadikan peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar dan aktifan siswa kelas 7 SMP El Husna. Kemudian pengembangan profesional guru. Guru mendapatkan pengalaman dan strategi baru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Selanjutnya, meningkatnya citra sekolah, meningkatkan mutu pendidikan di SMP El Husna secara berkelanjutan dan menjadikannya model bagi sekolah lain. Terakhir ada kontribusi ilmiah, memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori dan praktik pembelajaran di bidang pendidikan, khususnya di tingkat SMP. Nah, teman-teman, cukup sekian dahulu. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.